dan mazhab Hanafilah bahwasanya bismillah itu adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Adapun menurut Imam Hambali sendiri, menurut Imam Hambali sendiri bahwa bismillah itu juga bagian dari surat Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, Imam Ibnul Mubarak bismillah ayat pertama pada setiap surat di dalam Al-Quran, kecuali surah At-Taubah. Ibnul Mubarak. Saya ulang kembali. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi bahwa bismillah bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali bahwa bismillah bagian dari surah Al-Fatihah. Menurut Imam Hambali sendiri, bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Menurut Imam Ibnul Mubarak bahwa bismillah ayat pertama pada setiap surah yang ada di dalam Al-Quran. Paham? Jadi contoh nih, udah. Kalau mengikut Imam Ibnul Mubarak, berarti ayat pertama dalam surah Al-Baqarah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ayat keduanya Alif Lam Mim. Kemudian apa lagi dalam surah Al-Imran? Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berarti itu ayat kedua. Bismillahnya ayat pertama. Surah An-Nisa juga seperti itu. Ayat pertamanya bismillah, ayat keduanya ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dan seterusnya. Oke. Kesimpulannya apa? Bahwa ternyata sampai saat ini bismillah itu masih diperdebatkan apakah bagian dari surah Al-Fatihah atau tidak. Nah, dari sinilah nanti muncul perbedaan di dalam sholat. Ustaz, kenapa saudara kami yang di sana ketika sholat itu bismillahnya disirkan? Maka jawabnya adalah karena mereka menganggap bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Nah, jelas ya? Ustaz, kenapa kami itu membaca bismillah dijaharkan? Maka jawabnya adalah karena bismillah adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Sekarang saya tanya, Muhammadiyah itu mazhabnya apa? Hanbali. Cuman begini, menurut Imam Hambali mengatakan bahwasanya bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah, tapi dia mengambil jalan tengah. Dia baca bismillah tapi disirkan. Nah, jelas. Tapi kalau Bunda mengikut mazhab Maliki, itu tak baca sama sekali. Baca bismillahnya sebelum sholat. Jadi Allahu Akbar setelah baca doa iftitah, baca ta'awuz, kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada baca sama sekali. Kenapa? Karena mereka menganggap bismillah bukan bagian dari surah Al-Fatihah, tapi mereka baca bismillah itu sebelum sholat. Namun sepakat para ulama bahwa surah Al-Fatihah itu berjumlah 7 ayat.
Muncul pertanyaan lagi, Ustaz, surah Al-Fatihah itu sepakat para ulama berjumlah 7 ayat. Tapi menurut pendapat-pendapat ini kan Bismillah bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Kalau Malikiyah dan Hanafiyah menganggap bahwasanya Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, maka jumlah surah Al-Fatihah itu berapa? 6, karena berkurang 1. Tapi kok sepakat mereka 7 ayat? Mungkin lebih cenderung. Kan ada yang desir yang enggak. Di antara 4 tuh mazhabnya hanya satu yang beda. Nah, yang menganggap Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah ayat ke-6-nya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat ke-7. Jadi ayat terakhir itu dibagi 2. Ayat terakhir dibagi 2. Yang menganggap Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, maka ayat terakhir itu satu ayat. Oke, paham ya Bunda? Bisa dipahami? Bisa diikuti ya? Suara saya jelas? Sangat jelas. Oke. Kalau begitu jangan bertengkar. Hanya gara-gara Bismillah. Nggak enak, nggak usah sholat di masjid itu. Bismillahnya disirkan. Yang satu pula gitu, nggak usah sholat di situ. Bismillahnya dijaharkan. Kalaulah begitu prinsip dia dalam beragama, sampai kapanpun ibadahnya tidak akan benar. Sibuk menyalahkan orang lain, padahal ulama berbeda pendapat. Ustaz, kenapa ulama berbeda pendapat? Karena Rasulullah SAW ketika sholat terkadang menjaharkannya, terkadang mensirkan, sehingga sahabat-sahabat pada saat itu menganggap ini Bismillah bagian dari Al-Fatihah karena dijaharkan oleh Nabi. Ini Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah karena disirkan atau dililihkan oleh Nabi. Jelas? Paham sampai sini? Nah, ibu-ibu ikut yang mana? Bismillahnya dijaharkan. Oke. Yang tidak dibaca ada di sini? Nggak ada. Yang mazhab Maliki nggak ada ya. Kalau mazhab Maliki nanti sholatnya seperti ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak pakai sedekah. Maka kalau Bunda ada rezeki pergi ke Maroko, itu gini tuh, enggak sedekah. Begini dan begini itu pernah Nabi lakukan. Yang enggak boleh itu seperti ini. Nah, jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Yang salah itu nggak baca surah Al-Fatihah. Itu kesimpulannya. Yang salah itu nggak baca surah Al-Fatihah. Kita lanjutkan. Ustaz, yang nomor 4, terus saya belum paham Ustaz. Ibnul Mubarak. Itu ya. Nah, Ibnul Mubarak menganggap bahwasanya Bismillah itu bagian dari setiap surah. Kenapa? Nah, jawabnya apa? Karena merujuk pada hadis Nabi, la yubda'u fihi bismillah fahuwa kullu amrin bi bali, la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus keberkahannya. Berarti menunjukkan bahwasanya setiap surah itu diawali dengan bismillah. Ini khilafiyah. Nah, jadi kalau ada di antara anak-anak kita, mohon maaf, pernah kejadian ada jamaah yang menyekolahkan anaknya di sekolah yang basicnya Salafi. Kemudian diajarkan sama gurunya doa kita, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Ibunya selama ini selalu membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Begitu dia dengar anaknya baca doa ini, ibu sendiri menceritakan
belakangan ibu itu belajar sama kita. Ya Allah, berdosa lah selama aku Ustaz ya. Ternyata Allahumma ma'in itu yang paling afdol untuk dibaca di dalam sholat fardu. Adapun sholat sunnah itu dibaca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Nah, jelas. Ustaz, Jadi ini khilaf ya. kabiro itu ada ini wajah tuh katanya itu dua bagian. Saya dengar. Ini wajah tuh kan sampai tadi Ustaz bacakan. Ada banyak bunda. Nanti berapa doa iftitah itu yang bunda ketahui? Satu. Banyak tapi maksudnya tadi bacaan Doa iftitah itu bunda, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu satu. Ya makanya ini wajah tuh beda. Oke, versi yang kedua, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma. Tak pakai musliman. Hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana bukan wa ana minal wa ana awwalul muslimin. Tapi kalau bunda ingin membaca wa ana minal muslimin, maka awalnya bukan ini, tapi awalnya wajjahtu wajhiya. Apa ini? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda wa ma hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ujungnya wa ana minal muslimin. Kalau wa ana awwalul muslimin, awalnya apa? Ini wajah. Ini. Kalau wa ana minal muslimin awalnya apa? Wajah tuh. Nanti bunda baca doa itu caranya apa itu? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu doa yang kita. Itu bukan baca setelah ini, setelah sujud, setelah Itu apa ya? rukuk. Kalau setelah rukuk bacanya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bukan alhamdulillah. Banyak ya. Itu pikir sholat ceritanya. Ini kita kajian tadabbur. Nanti lah kita sholat lagi Ustaz. Nanti itu kan berhubungan tadi Ustaz itu. Ya. Jadi dia tak datang. Saya ngisi kajian pikir sholat itu di hari Sabtu, Kamis pagi, Sabtu pagi jam 7.30. Kemudian hari Selasa pagi jam 8. Itu ada yang bukan kajian fikih sholat. Itu mulai dari sholat, fikih sholat, kemudian memaknai gerakan sholat, kemudian dilanjutkan memahami bacaan sholat. Nah, kalau bunda mau dia ada kesempatan lihat saja di YouTube. Nah, ketik di situ. Ustadz Edi Irwansa Arwan fikih sholat muncul nanti. Baik, lanjut. Oke, sekarang kita masuk poin pentingnya. Mulai dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Saya harap bunda fokus. Kalau bisa matanya jangan ada yang berkedip. Nah, baik, Bismillahirrahmanirrahim.